استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Babus Salam Jalan M. Yamin Samarinda yang berbahagia rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun berada juga yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih banyak mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sudah kita pakai, yang sudah kita habiskan, dan akan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang akan kita terima, yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah. Azka salatin wa salamin bi Rasulillah. Azka salatin wa salamin bi Rasulillah. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah. Azka salatin wa salamin bi Rasulillah. Azka salatin wa salamin bi Rasulillah. Karena kita menyadari bahwasanya kita ini termasuk umat yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang paling mulia yang ada di atas permukaan bumi ini. Kita ini dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang sangat besar. Sedangkan yang dahulu ada umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa,
itu umat-umat daripada hamba-hamba Allah. Tapi yang paling umat yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Semakin kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah Allah yang mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala yang menyenangi kita, Allah Subhanahu wa taala yang rindu kepada kita, maka otomatis kita pun akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa mencintai Allah kalau tidak Allah dahulu yang mencintai kita. Kalau kita ingin mendapatkan salat yang khusyuk, itu landasannya diantaranya kita beribadah itu dengan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis ibadah kita, salat kita terasa nyaman, terasa bahagia, terasa tenang. Itu di antara syarat untuk mendapatkan salat yang khusyuk, yaitu beribadah dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa pula kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih, bersyukur, kita ucapkan terima kasih, kita doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membaca Al-Qur'an. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan yaitu puasa bulan suci Ramadan. Itu semuanya berkat perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita segera taat dan sanak famili kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya kita menyadari bahwasanya kita selama ini sampai saat ini banyak mengerjakan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, kezaliman kepada keluarga kita, kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita perbaharui
niat i'tikaf kita di masjid ini. Mari kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di ini masjid sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama melanjutkan daripada pelajaran pengajian kita. Namun sebelumnya kita sampaikan satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa uqita wa tanaha anhu syaitan. Qala Tirmizi hadisun hasan. Ini amalan daripada baginda Rasulullah SAW. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya, barang siapa yang membaca ketika keluar rumah, bacaan keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi hadirin sekalian, kita disunatkan kalau keluar rumah itu membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, sampai di situ. Nah, kalau kita membaca itu, kita sudah menjalankan satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dinikmati kopinya. Alhamdulillah. Jadi barang siapa yang menghidupkan satu sunnah Rasulullah di akhir zaman ini, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu sunnah Rasulullah kita hidupkan di akhir zaman ini, maka nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Berarti kita sudah menghidupkan, menjalankan satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, dapat mengamalkan, dapat membaca bacaan ini ketika kita keluar dari rumah. Jadi jangan lupa adik-adik sekalian, keluar rumah itu membaca apa bacaannya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu hadis Nabi SAW, hadisnya hadis hasan. Apabila kita membaca itu, maka para syaitan berkata kepada syaitan yang lain, hudita wa kufita wa uqita wa tanha anhu syaitan. Orang yang membaca itu dapat hidayah dari Allah, kemudian dicukupkan oleh Allah dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bacaannya itu sangat mudah, bacaannya sangat pendek, tapi berkahnya, manfaatnya luar biasa. Orang yang membaca tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keperluannya, hajat-hajatnya keluar rumah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan, hantu-hantu akan mundur daripada dia. Nah, jadi orang yang membaca bacaan tadi keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, itu mendapatkan banyak keberkahan. Pertama, dapat hidayah. Yang kedua, dicukupkan semuanya urusannya, rezekinya cukupkan Allah. Kemudian dipelihara daripada mara bahaya. Kemudian syaitan-syaitan selama di perjalanan tidak akan bisa menyesatkan dia, tidak akan bisa menggoda dia.
Nah, ini manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa, bacaannya sangat mudah dihafal, segerataan mudah hafal bacaannya. Karena ini merupakan hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu amalan yang mesti kita amalkan di akhir zaman ini. Selanjutnya kita melanjutkan pelajaran kita tentang mengevaluasi ibadah sholat kita. Sholat ini merupakan tiang agama. Jadi sholat itu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Tiang agama. Apabila tiangnya itu rumah tiangnya itu miring, maka dindingnya akan miring juga. Maka jendelanya akan rusak juga. Maka semua perabotan rumah itu akan hancur karena tiangnya ini miring. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Apabila sholatnya itu miring, sholatnya itu tidak beres, otomatis ibadah-ibadah yang lain, zakatnya, puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ibadah sholat ini. Karena pertama-tama yang akan dihitung, akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah ibadah sholat. Jadi sebelum puasa belum dihitung, zakat belum dihisab, kemudian sedekah belum dihitung. Yang pertama-tama akan ditanya, akan dihisab, akan dipertimbangkan oleh Allah pada hari kiamat nanti ialah tentang ibadah sholat. Jadi ibadah sholat ini ditanya nanti, rukun sholatnya berapa, syarat sah sholatnya berapa, akan ditanya nanti di akhirat nanti kita. Jadi harus hafal untuk hidup ini, harus hafal di dunia ini apa rukun sholat, harus ngerti apa itu wajib sholat, apa syarat sah sholat. Nah, pelajaran kita yang dahulu sudah selesai tentang apa itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat kan ada 5: masuk waktu, kemudian apalagi menghadap kiblat, kemudian suci daripada hadas, suci daripada najis, yang terakhir yang kelima menutup aurat. Adapun yang wajib salat itu, orang-orang yang wajib salat adalah Islam, baligh dan berakal. Jadi bagi adik-adik sekalian yang sudah baligh, yang sudah berakal, maka segala aktivitasnya itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang sudah baligh, yang sudah berakal, itu semua ibadahnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya kemana menggunakan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang nanti di hari kiamat nanti. Selanjutnya pelajaran kita tentang rukun salat. Jadi rukun salat. Hadis Nabi Muhammad SAW, rukun salat ini, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq ma ahsanu ghairahu fa'allimni. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Ini dalil hadis Nabi tentang rukun salat. Kalau yang dahulu kan syarat sah salat, kemudian wajib salat, ini rukun salat, masuk kepada intisari salat sudah ini. Yang pertama rukun salat itu ialah niat. Niat artinya tempat niat itu adalah di dalam hati. Waktu berniat adalah saat membaca takbiratul ihram, yaitu di antara alif,
huruf alif pada lafaz Allah dan ra pada lafaz akbar. Kemudian unsur niat adalah qasad, yaitu berbuat, kesengajaan berbuat. Kemudian ta'arud, yaitu menentukan fardu atau sunat. Yang ketiga adalah ta'yin, yaitu menentukan nama salat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi rukun salat yang pertama adalah niat. Niat itu tepatnya di dalam hati. Dalam hati. Yang wajib kita niatkan itu yang pertama adalah qasad. Qasadnya menyengaja salat, sengaja aku salat. Sengaja aku salat. Nah, sengaja aku salat. Kemudian ta'arud, yaitu menentukan fardu. Aku sengaja aku salat fardu. Kemudian ta'yin, menentukan fardu apa? Fardu subuh. Nah, contohnya seperti ini. Ini niat, contohnya. Niat itu letaknya di hati dan tempatnya antara Allah, A-nya itu sampai bar, ra-nya itu. Jadi begitu. Allahu Akbar. Nah, jadi A sampai bar itu kita masukkan sengaja aku salat fardu subuh lillahi ta'ala. Itu yang wajib. Yang wajib sengaja aku salat fardu subuh lillahi ta'ala. Adapun sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Tambahan itu sunat umumnya. Kalau kita baca itu, kita masukkan itu, tambahan lagi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma intinya yang wajib dalam Allahu Akbar itu yang 3 macam tadi. Sengaja aku salat fardu subuh umpamanya. Allahu Akbar. Itu letaknya di dalam hati. Itu umpamanya salat subuh. Kemudian kalau salat kita salat sunat duha umpamanya. Ketika kita salat sunat yang berhubungan dengan adat, dengan sebab, wajib memenuhi unsur qasad dan ta'yin. Nah, kalau salat wajib tadi 3 kan, sengaja aku salat fardu subuh 3 macam wajib. Adapun salat duha dan salat sunnah yang lain, maka yang wajib itu adalah qasad dan ta'yin. Contohnya usalli sunnatat duha lillahi ta'ala. Usalli sunnatat duha lillahi ta'ala. Usalli sunnatat isyraq lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sunat mutlak ini sunat yang tidak ada kaitannya, sunat biasa. Itu usalli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usalli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di antara Allahu Akbar, kalau sunat biasa, usalli sunnatan lillahi ta'ala. Itu namanya niat. Yang pertama niat. Ini rukun salat. Rukun salat yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia, yaitu membaca takbir Allahu Akbar di saat memulai salat. Disebut takbiratul ihram karena takbir ini menghilangkan atau melarang orang yang salat dari perkataan dan perbuatan yang boleh sebelum salat seperti makan, minum, berbicara dan lain-lain. Jadi rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Artinya apa? Dinamakan takbiratul ihram karena sesuatu yang boleh dilakukan sebelum salat, ketika salat itu diharamkan. Contohnya,
Sebelum salat kita dibolehkan makan. Sebelum salat dibolehkan kita minum. Sebelum salat dibolehkan kita bergerak-gerak sebelum salat. Begitu kita takbiratul ihram, maka semua itu diharamkan sudah. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Pemane kita sebelum salat boleh makan, boleh minum. Begitu kita takbiratul ihram, maka hukumnya haram sudah kita makan dan minum. Makan dan minum dalam salat seperti apa? Kemudian kita habis makan, apakah begitu salat Allahu Akbar? Ada masih di sela-sela gigi kita makan, sebatal salatnya. Sebelum salat kita boleh dulu, nanti belum salat kan, boleh kita menggerak-gerakan leher. Nah, boleh dulu menggerak-gerakan tangan, kaki. Nah, boleh. Kalau begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka semua gerakan itu haram. Haram artinya bukan haram kayak babi, bukan haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Allahu Akbar, tidak boleh lagi kita bergerak, berkelakuan yang di luar daripada gerakan salat. Umpamanya begitu Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, kita gerakan leher. Nah, ada yang gerakan tangan, gitu. Itu di luar gerakan sholat. Kadang-kadang kaki rekuk kaki itu haram hukumnya, tidak boleh, karena bukan di luar gerakan sholat. Jadi bagi adik sekalian, kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kada boleh lagi bergerak selain gerakan sholat. Kalau memang ketek ya kan, tangan dibunyikan, nah itu menambah gerakan sholat, bisa batal sholatnya, karena bukan gerakan sholat ditambah-tambah, karena leher gerakan sholat. Gitu. Ya, banyak kita ada kesulitan. Nah, kesulitan. Kalau ada kesulitan tuh kayak makan daging. Ya itu seperti itulah. Ada di gigi kita, banyak kita baca Fatihah. Fatihah itu kan gerakannya ihdinas shiratal. Orang-orang yang kesulitan ini keluar dia. Nah, cara menghilangkannya seperti apa? Kalau kita itu beludah namanya, itu beludah. Jadi kita keluarkan di bibir aja, namanya di sini. Lalu kita hilangkan kayak tangan ini. Kalau ditelan pasti batal sudah itu, karena hukumnya makan dan minum dalam sholat. Takbiratul ihram. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada banyak kesalahan dalam takbiratul ihram ini. Ada 20 kesalahan dalam takbiratul ihram. Jadi banyak kesalahan, 20 macam kesalahan yang terjadi pada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu banyak kesalahan, ada 20 kesalahan yang terjadi bagi orang yang salat dalam takbiratul ihram. Apabila ini salah takbiratul ihramnya, maka rukun salatnya menjadi kurang satu. Nah, ada 20 macam. Hati-hati nih bagi adik-adik sekalian. Hati-hati jangan sampai takbiratul ihram kita itu ada yang 20 macam ini. Yang pertama, takbiratul ihram itu wajib mendengar dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama tuh wajib telinga kita mendengar. Kada boleh takbiratul ihram tuh baru. Nah, kada boleh. Wajib telinga kita mendengar, telinga kita yang normal. Allahu Akbar. Ya, jadi telinga kita sendiri mendengar. Tapi kenyataan itu biasa aja. Allahu Akbar. Kalau boleh takbiratul ihram tuh ada berbunyi, ada boleh. Nah itu kan kada kedengaran. Jadi harus kedengaran sedikit telinga kita yang normal, bukan telinga yang kada normal, bukan telinga yang normal.
Allahu Akbar. Nah, kesalahan pertama, orang yang takbiratul ihram tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau takbiratul ihram tidak terdengar oleh telinganya sendiri, berarti rukunnya kurang salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, bertakbir dalam keadaan berdiri bagi yang mampu berdiri. Jadi umpamanya salat yang duduk itu nanti salat duduk mampu berdiri, tapi di salat duduk kan Allahu Akbar. Kayak di kursi duduk Allahu Akbar. Tidak sah salat anu takbiratul ihramnya, salah itu. Yang benar tadi berdiri dulu Allahu Akbar. Nah, mampu berdiri dulu, nanti baru duduk. Kalau dari awal sudah duduk takbir, itu satu kesalahan sudah itu, satu kesalahan. Jadi yang pertama, kesalahan takbiratul ihram itu tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Yang kedua, kesalahan takbiratul ihram itu mampu berdiri tapi dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Banjar, bahasa Jawa, hanya Allah Maha Ganar. Itu salah juga itu. Kita bahasa Jawa Allah, bahasa Jawa gede banget, Allah gede banget. Itu kesalahan dia itu. Itu bahasa Inggris atau bahasa Bugis kan. Jadi harus bahasa Arab, Allahu Akbar. Soalnya sekarang ini akhir zamannya ada aliran-aliran, ada kepercayaan yang takbiratul ihram itu diganti-ganti guruku yang maha besar. Nah, seperti itu. Jadi yang benar itu Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, kesalahan takbiratul ihram itu membacanya berurutan. Ada boleh dibalik Akbar Allah. Nah, itu kesalahan juga di situ. Kalau adik-adik sekalian main-main Akbar Allah, orang Allahu Akbar dibaliknya Akbar Allah, itu kesalahan juga di situ. Yang kelima, mengucapkan lafaz jalalah Allah bukan nama yang lain. Nama Allah kan banyak. Nama Allah itu 99 nama Allah itu. Nah, untuk takbiratul ihram pakai Allah, Allahu Akbar. Itu saja. Kalau boleh diganti-ganti Ar-Rahman Akbar. Kalau boleh, salah juga. Ar-Rahim Akbar. Al-Latif Akbar. Kalau boleh juga. Yang boleh itu Allahu Akbar. Allah saja. Nah, jadi kalau orang mengganti itu satu kesalahan. Yang keenam, kesalahan orang melakukan takbiratul ihram mengucap lafaz akbar, lafaz yang lain seperti Allahul Azim sama tadi. Yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh takbiratul ihram itu memanjangkan huruf alif daripada huruf Allah seperti ucapannya Allahu Akbar. Nah, itu memanjangkan alifnya. Itu salah juga. Kesalahan yang nomor 7. Nah, banyak kesalahan-kesalahan dipanjangkannya karena dia konsentrasinya apakah pikirannya menunjukkan pikirannya nih. Jadi panjang alifnya. Allah. Itu salah. Kesalahan yang ke-7. Kemudian kesalahan yang ke-8, tidak memanjangkan huruf lam. Tidak memanjangkan huruf lam pada lafaz Allah melebihi daripada 14 harakat seperti mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Jadi 14 harakat, 14 gerakan, 14 ketukan. Ada boleh tidak 14? Kalau boleh 14 ketukan.
15 atau 16 ketukan. Saking khusyuknya salatnya. Allah panjang barnya itu melebihi 14 ketukan. Salah juga itu 14 ketukan. Batasnya itu 14 harakat namanya, 14 harakat. Lebih aman itu di bawah 14. Di bawah aman itu lebih ambil di bawah 14. Allahu Akbar. Asal aku sembahyang, aku sengaja aku salat fardu subuh, Allahu Akbar. Kalau itu saking anunya susahnya memasukkan kasat ta'aruf ta'ya tadi, saking susahnya dia panjang ya Allah terus. Nah, lebih daripada 14 harakat. Yang ke-9, salah juga ketika menambah waw di antara huruf seperti mengucapkan Allahu Akbar, Akbar. Itu kesalahan juga. Allahu Akbar. Itu salah juga itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah itu salah fatal, salah itu. Tidak akbar, bukan wakbar ya. Anak-anak suka biasa takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar itu kesalahan yang ke-10. Kesalahan yang ke-11 tidak memanjangkan huruf ba. Nah, mengucapkan seperti Allahu Akbar. Nah, boleh juga itu memanjangkan ba. Allahu Akbar. Nah, boleh. Jadi Allahu Akbar biasa saja. Atau mentasdidkan ba Allahu Akbar. Itu tasdid, itu namanya ba-nya ada tasdidnya. Ba-nya tidak ada tasdidnya. Kesalahan yang ke-12. Kemudian kesalahan yang ke-13 memasukkan huruf ra, merubah huruf-huruf, mensukunkan huruf ra. Jadi mensukunkan huruf ra. Allahu Akbaru, ru-nya dhammah, ru-nya itu dhammah. Allahu Akbaru, ru-nya dhammah, ra-nya itu dhammah terakhir. Jangan disukunkan, jangan Allahu Akbar, bar. Nah, ada Allahu Akbar, bar. Ada sukun kan? Tipis tuh. Allahu Akbar, baru. Nah itu. Itu kesalahan yang ke-13, mensukunkan huruf ra, disukunkan huruf ra. Allahu Akbar. Terbalik. Dia yang kesalahan yang ke-13 mensukunkan huruf ra. Ra-nya itu kan Allahu Akbar. Bar yang benar dimatikan ra-nya. Yang salah itu Allahu Akbaru, yang salah. Allahu Akbaru. Betul sudah tadi. Allahu Akbar disukunkan huruf ra-nya. Yang salah itu didhammahkan Allahu Akbaru. Pahamlah? Allahu Akbar, ra-nya sukun, mati ra-nya. Nah, Allahu Akbar, karena kan berhenti waqaf di situ, waqaf jadi berhenti. Allahu Akbar. Jadi berhenti. Kemudian yang 14 tidak merubah huruf takbir. Ada merubah-rubah. Nah, kalau dirubah-rubah pasti sudah salah. Dan tidak memutus antara dua lafaz takbir, tidak diputusnya. Ini Allah, lama betul. Akbar, tetap putus sudah itu, salah juga. Allahu Akbar, yang betul seperti itu. Terus menyambung. Kalau Allah, dia salah juga. Walaupun terputusnya sebentar, Allah nah salahnya memutus antara Allah dan Akbar. Itu kesalahan yang
ke-15. Kesalahan yang ke-16, masuk waktu salat ketika melakukan takbiratul ihram, yaitu umpamanya jam 12 waktu zuhur. Nah, jam 12 kurang 5 menit takbiratul ihram dah Allahu Akbar. Berarti dia di luar kurang 1 menit sudah takbiratul ihram. Nah, yang wajib itu seharusnya itu rukun salat itu ketika itu sudah teng jam 12, umpamanya jam 12 waktu zuhurnya. Nah, begitu jam 12 kalau dia takbiratul ihram. Kalau dia di luar jam 12 umpamanya itu sudah keluar waktu dia. Nah, tidak sah takbiratul ihram. Kemudian menghadap kiblat kita ketika mengucapkannya. Kita salat kiblatnya di sana. Kita takbiratul ihram menghadap sana, Allahu Akbar. Baru ke sana, itu salah juga itu. Karena waktu takbiratul ihram itu wajib menghadap kiblat, dan kiblatnya di sana, Allahu Akbar. Tidak kita menghadap kiblat. Kemudian takbiratul makmum sesudah takbiratul imam. Umpamanya imam belum takbir lagi, imam belum takbir, makmum sudah duluan. Ya, imam belum lagi, imam masih astagfirullahaladzim. Makmum sudah Allahu Akbar. Nah, itu tidak salah juga takbiratul ihramnya. Nah, karena dia berdahulu pada supir belum lagi, penumpang sudah duluan. Nah, yang terakhir yang ke-20 ini tidak bermaksud takbir untuk sholat, salah juga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi niatnya bukan untuk sholat. Tidak ada orang demo kan di luar, ada demo apakah? Takbir ya, di luar. Jadi kita Allahu Akbar gitu. Berarti niat kita ini bukan untuk sholat zuhur, bukan, tapi untuk apa, demo di luar tadi, ada demo di luar. Nah, atau ada orang apakah mau kecelakaan kah? Kita kaget kita. Allahu Akbar gitu. Jadi takbir kita itu bukan karena mau sholat, tapi ada niat-niat yang lain. Ya. Iya. Tidak meresapi hati. Itu saja sholat apa. Iya. Jadi kalau sholat sunat biasa, aku yang sunat lillahi ta'ala, aku sengaja aku sholat lillahi ta'ala, itu sholat biasa. Kalau sunat duha ditambah 2, aku yang sunat duha karena Allah Ta'ala. Kalau sembahyang fardu 3 macam, sengaja aku sholat fardu subuh lillahi ta'ala Allah. Jadi cara itu takbir itu wajib kan? Allahu Akbar, wajib 3 macam itu. Dibuat aku sembahyang fardu subuh karena Allah Ta'ala. Yang mudah itu kayak kita masaki gangan juga, sudah garamnya sudah ada di tangan, pitsitnya sudah ada, asamnya sudah ada, kita masukkan langsung 1 paket masuk gitu. Jadi gitu, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat jadi yang benar Allah. Allahu Akbar. Boleh kita berniat berdahulu, baru Allahu Akbarnya boleh. Nah, boleh niat berdahulu baru Allahu Akbar. Boleh seperti itu. Ada ulama yang membolehkan niatnya berdahulu. Jadi begitu kemudian masuk pintu sudah, aku ini mau sholat zuhur, rakaat ini imam. Jadi begitu sampai di saf langsung Allahu Akbar. Boleh, nanti teknisnya seperti itu. Jadi cepat ya Allahu Akbar. Kalau dia lama-lama nanti orang ketinggalan ruku, itu tekniknya supaya memperdekati rakaat yang pertama takbiratul ihram. Tergantung individu seseorang. Ya. Sudah sampai pokoknya. Ya sudah. Bapak-bapak sudah
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan husnul khatimah. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.